Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Mutia Rahman Matondang. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang artinya 5, dan sila yang artinya dasar, sendi, asas, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Jadi, Pancasila itu adalah 5 dasar yang berisi pedoman atau tingkah laku yang penting dan baik. Dan juga Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila di samping sebagai ideologi yang bersifat objektif dan subjektif, juga merupakan nilai-nilai yang digali, tumbuh dan berkembang dari budaya bangsa Indonesia yang telah berakar dan dari keyakinan hidup bangsa Indonesia. Di sini ada dinyatakan bahwa Pancasila itu bersifat objektif dan subjektif. Jadi apa sih maksudnya? Jadi maksud dari Pancasila bersifat objektif itu adalah bahwa Pancasila ini sifatnya universal atau mendunia, umum, dan juga abstrak. Abstrak itu artinya nyata, ya, tanpa dibuat-buat. Lalu subjektif, maksud dari Pancasila bersifat subjektif itu bahwa isi-isi Pancasila itu makna-maknanya itu ya berasal dari Pancasila itu sendiri, berasal dari bangsa Indonesia. Lalu yang kedua, bahwa Pancasila itu merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Jadi secara kausalitas, asal mula Pancasila itu ada 2, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Maksud dari asal mula langsung itu adalah asal mula Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu sejak dirumuskan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers, sidang BPUPKI pertama, panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta PPKI hingga pengesahannya. Menurut Noto Nagoro diklasifikasikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, asal mula bahan atau causa materalis, artinya nilai-nilai Pancasila adalah hasil eksplorasi adat istiadat, kebudayaan, dan keberagaman dalam keseharian hidup seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, asal mula bentuk atau causa formalis, artinya nilai-nilai Pancasila merupakan hasil karya kesepakatan para pendiri bangsa dalam membahas dan merumuskan bentuk susunan dan nama Pancasila. Saya akan menjelaskan slide 4 dan 5. Asal mula karya atau causa efisien, artinya Pancasila merupakan yang semula sebagai embrio calon negara, kemudian menjadi dasar negara, kemudian menjadi dasar negara yang sah. Asal mula tujuan atau causa finalis, artinya Pancasila dibahas intensif dan dirumuskan secara sistematis melalui tahapan dari sidang ke sidang dengan tujuan akhirnya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Sedangkan asal mula tidak langsung, maksudnya adalah asal mula jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, yakni ketika nilai-nilai Pancasila berkembang alamiah dari sejak dulu menjadi adat istiadat, terus berkembang menjadi kebudayaan, dan kemudian menjadi kepribadian bangsa secara nasional. Asal mula tidak langsung dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, unsur-unsur Pancasila tersebut secara langsung dapat dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Nilai tersebut sudah ada dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia terbentuk menjadi negara. Yang kedua, nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religiusitas. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dan memecahkan problematika kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila hakikatnya bangsa Indonesia itu sendiri. Atau dengan kata lain, bangsa Indonesia sebagai causa materialis atau asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang slide sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila ternyata sudah ada dari zaman Majapahit. Lalu kerajaan Majapahit ini ada pada abad ke-12 tahun 1293 Masehi. Nah, ada 2 buku yang terkenal di Majapahit, yaitu Negara Kertagama yang dibuat oleh Empu Prapanca dan Sutosoma yang dibuat oleh Empu Tantular. Kata Pancasila ini sendiri diambil dari buku Negara Kertagama yang berarti 5 prinsip. Nah, 5 prinsip yang dimaksud itu ada diambil dari buku Sutosoma, yaitu 1.